Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, tentu pencobaan di sini adalah sesuatu yang bukan karena dosa kita, sesuatu bukan karena kesalahan kita, tetapi persoalan, permasalahan, kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita, untuk menguji kesetiaan kita, untuk menguji kesabaran kita. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit? Itu diizinkan Tuhan, sebab iman memang harus diuji. Iman harus diuji, harus dibuktikan. Tidak bisa kita katakan aku beriman kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, tapi ketika ada ujian, dia tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi iman adalah sesuatu yang harus diuji. Pencobaan di sini adalah kesulitan, tantangan-tantangan kehidupan, baik itu sakit, penyakit. Tentu sakit penyakit bukan karena ulah kita ya, sebab ada orang-orang tertentu yang sakitnya itu karena ulahnya sendiri. Katakanlah dia tidak menjaga kesehatannya, banyak minum-minum miras, ya kan, pulang-pulang larut malam, akhirnya komplikasi, angin duduk, lever. Ya, ini tidak bisa masuk kategori pencobaan dalam konteks ayat firman Tuhan ini. Jadi kalau yang dilakukan orang tersebut itu dia mencobai dirinya sendiri ya. Jadi firman Tuhan ini adalah memang suatu hal yang bukanlah berasal dari kesalahan, dari dosa kita. Jadi di sini dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan apabila kita mengalami pencobaan. Terkadang sulit ya. Sulit, bagaimana kita mau berbahagia ketika persoalan, permasalahan datang, kesulitan? Bagaimana kita mau bahagia? Ya. Terkadang doa kita tidak dijawab. Kadang masalah kita bukannya selesai, malah bertambah-tambah. Ya. Bagaimana kita mau berbahagia atas persoalan-permasalahan tersebut? Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Firman Tuhan itu murni. Ya, firman Tuhan itu pasti. Kalau firman itu sudah disampaikan, itu dilepaskan, itu pasti membawa kebaikan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau dikatakan berbahagia, berarti ya anggaplah memang ya persoalan permasalahan itu adalah berkat. Jadi yang membuat kita berbahagia kan pasti itu sesuatu yang baik, suatu berkat. Ya, berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai berarti banyak, bukan satu, lebih dari satu. Berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi memang ya ini untuk menguji iman kita. Ya. Ketika kita menganggap bahwa persoalan permasalahan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, maka kita akan tekun, kita akan belajar tekun menjalani kehidupan ini. Dan memang pencobaan itu ya sering lama. Tidak mudah memang, pencobaan itu sering lama karena memang kehidupan berjalan. Kehidupan kita kan bukan umurnya
satu minggu atau satu bulan, tidak. Umur kita kan bertahun-tahun. Jadi memang kadang pencobaan itu memakan waktu dalam tenggang waktu hidup kita. Dalam masa hidup kita memang pencobaan-pencobaan itu memakan waktu cukup lama. Karena memang untuk menghasilkan iman yang kuat itu ya butuh proses yang tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun. Bagaimana Raja Daud sebelum dia menjadi raja, padahal dia sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja menggantikan Saul, dia butuh sampai 12-13 tahun untuk naik tahta menjadi raja. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf itu 12 tahun, 13 tahun sampai dia diangkat Tuhan menjadi perdana menteri di negara Mesir, ya. Jadi bertahun-tahun. Bahkan Abraham juga janji itu diberikan bahwasanya dia akan memiliki keturunan yang banyak, dan oleh keturunannya bangsa-bangsa diberkati, dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Umur dia ketika itu 75 tahun, tetapi Ishak itu diberikan ketika dia umur 100 tahun. Anak perjanjian itu 25 tahun diberikan kepadanya. Jadi memang tidak mudah memang. Di dalam melewati, menunggu janji itu, janji Tuhan itu, ya kesulitan, tantangan berdatangan, ya. Kadang persoalan sakit penyakit, kadang kegagalan, kadang kita ditipu, ya. Kadang kita sudah hati-hati, orang tidak hati-hati, ya. Itu jenis-jenis pencobaan. Kita sudah baik disalahkan, ya kan. Kita sudah berbuat yang terbaik tetapi dianggap belum maksimal. Jadi itulah contoh-contoh pencobaan, dan firman Tuhan sekali lagi mengatakan berbahagialah sebab itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Sebab apa? Iman kita akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Kenapa rupanya? Iman itu memang untuk membawa kita sampai kepada perkenanan Tuhan. Iman yang kokoh, yang teguh itu berkenan kepada Tuhan. Dan iman itu dibutuhkan. Iman yang tetap teguh, tetap setia sampai pada akhirnya kita selesai, dianggap berhasil, dianggap menang, dianggap sampai ke titik finish oleh Tuhan. Ya. Jadi iman itu harus tetap teguh di tangan kita, jangan sampai gugur, jangan sampai jatuh. Dan iman itu harus semakin kokoh, semakin percaya kepada Tuhan. Sehingga apapun berdatangan sama kita, mungkin tantangan yang semakin meningkat, semakin banyak, kita sudah teguh, sudah kokoh. Apapun masalahnya kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Ya, itu orang beriman. Orang beriman itu tetap pandang Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap percaya. Banyak orang begitu diuji sedikit, sudah berdosa. Ya, sudah berdosa. Diuji sedikit aja, agak lapar sedikit, sudah mencuri. Ya. Begitu kekurangan sedikit, sudah menipu. Ya. Kekurangan sedikit, ya sudah langsung jatuh dia, jatuh. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Dia ingin anak-anak manusia itu yang seperti Yesus, yang taat, yang setia sampai mati, kan itu kehendak Bapa bagi kita yang percaya kepada Yesus. Seperti Yesus, meskipun kita tidak akan sanggup persis seperti Yesus yang adalah anak Allah yang luar biasa, firman Allah, juru selamat penolong kita. Tapi kita harus bergerak ke arah itu, semakin bertumbuh, iman semakin kuat, semakin teguh. Ya. Jadi, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Jika iman itu terus bertahan, diterpa badai, persoalan, permasalahan, kita mampu mengatasinya. Kita mampu mengatasi keraguan kita. Kita mampu mengatasi kebimbangan kita. Kita tetap pegang Tuhan. Sekalipun ada badai yang menerpa, sekalipun ada goncangan,
tetapi kita tetap teguh. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap pandang Yesus. Upaya kita tidak akan sia-sia. Pencobaan itu memang sudah melanda seluruh dunia, melanda seluruh manusia, baik yang percaya tidak percaya. Kesulitan di mana-mana, tidak ada hidup yang mudah, tidak ada. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bertahan. Kita pegang iman kita itu terus, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan, anakku, aku berkenan kepadamu. Dan sampai titik tertentu Tuhan pakai kita. Tuhan pakai kita untuk kemuliaannya, menjadi bejana kemuliaan bagi Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini, bagi kerajaan Allah. Menjadi berkat, jadi anak kesayangan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, pencobaan boleh datang, persoalan, kesulitan boleh datang, tetapi tetap jangan sampai berdosa. Jangan kecewakan Tuhan. Jangan gadaikan hal-hal mulia yang sudah ada di tangan kita. Jangan memiliki nafsu cabul. Nafsu cabul maksudnya nafsu rendahan. Begitu diuji sedikit langsung. Seperti Esau, begitu lapar, pengen makan, tertarik dengan bubur kacang merah, langsung digadaikan hal kesulungan. Itu murahan. Begitu tidak ada uang, langsung mencuri, langsung menipu. Begitu lapar, langsung berhantam, berkelahi. Nah, ini Tuhan tidak. Itu anak-anak gampangan. Tuhan pengen anak yang ulet, anak yang teguh, anak yang kokoh. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun mereka dalam penderitaan di negeri pembuangan, di Babel, mereka dihina. Mereka diperlakukan sebagai budak, sebagai orang-orang yang dimarginalkan, kelas yang lebih rendah, karena mereka buangan, orang-orang buangan. Tetapi apa yang terjadi ketika ancaman datang, ketika mereka dipaksa untuk menyembah dewa buatan daripada Raja Babel, dengan ancaman mereka dibakar kalau tidak menyembah, dan mereka tetap teguh tidak berdosa. Allah kami akan menyelamatkan kami. Yang pertama. Yang kedua, sekalipun Allah kami tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak tolong kita, tidak berbuat dosa. Itu luar biasa. Sekalipun sepertinya Tuhan membiarkan kita, jangan berdosa. Sepertinya doa belum dijawab, masih kekurangan, masih lapar, jangan berdosa. Tetap percaya, tetap teguh. Jangan sedikit saja kepanasan langsung, sedikit saja kedinginan langsung berdosa, kepanasan langsung berdosa, dikit aja lapar langsung berdosa, dikit kekurangan langsung berdosa. Itu lemah. Itu orang-orang yang dipakai, itu tidak dipakai sama Tuhan. Harus kuat, harus teguh. Berikan aku Tuhan batin dengan roh yang teguh, roh yang tahan banting, roh yang tabah, tidak mudah mengeluh, tidak mudah jatuh. Kita perlu roh yang teguh. Minta roh yang teguh. Minta Tuhan sucikan hati. Minta Tuhan sucikan hati, baharui pikiran, baharui roh kita. Diberikan roh yang teguh, supaya kita sanggup, sehingga kita berkata, hai pencobaan, sekalipun engkau berbagai-bagai banyak, bukan satu tapi banyak, tetapi aku berbahagia. Aku menganggap engkau sebagai berkat, sebab Allah turut bekerja dalam pencobaan ini untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan mengasihinya. Biarlah kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan mengasihinya. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam.